Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minke dari Divisi Tim Media. Hari ini saya akan memandu Zoom meeting kali ini dari awal hingga akhir. Perkenankan saya mewakili Zoom meeting hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Zoom kali ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang diberikan bermanfaat. Amin. Yang kedua, saya akan membacakan aturan yang harus ditaati saat Zoom berlangsung. Aturan yang harus ditaati saat Zoom berlangsung yaitu mohon standby Zoom ketika sebelum dibuka. Yang kedua, mohon ketika Zoom berlangsung mute audio. Yang ketiga, wajib on kamera. Yang keempat, pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat atau saat sesi Q&A bisa raise hand. Yang kelima, adab dalam berforum wajib diterapkan, yaitu tidak membuat forum dalam forum, tidak menyalakan mic di saat sesi presentasi berlangsung, menyimak dan menghargai dengan baik siapapun yang sedang mengisi materi Zoom, dan yang terakhir, menyalakan mic jika pemateri atau pemandu mengarahkan. Nah, sekian pembukaan dari saya. Saya berikan langsung kepada pemateri, yaitu Mbak Dewi. Untuk Mbak Dewi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang yang pertama analisa data toko di Tokopedia, yang kedua analisa kompetitor di Tokopedia. Next, ini rumus banyak jualnya. Analisa data toko di Tokopedia. Yang ada dua, analisa iklan dan analisis toko. Untuk analisa iklan, ketika kita iklan tujuannya bukan untuk penjualan tetapi traffic atau pengunjung. Produk muncul di pencarian, lalu dilihat, lalu produk diklik, dan kita bisa lihat berapa orang itu klik CTR-nya. Lalu kalau customer membeli, terjadilah closing. Untuk analisa iklan, semakin tinggi dilihat, semakin besar, semakin lebih baik, dan hasilnya produk kita tampil lebih banyak ke customer. Apabila produk kalian dilihat tapi tidak diklik atau kliknya rendah, berarti ada yang salah. Bisa kita analisis juga. Jadi dilihat ini besar, kliknya rendah, closingannya rendah. Nah, penyebabnya apa? Gambar kurang menarik, tidak ada ulasan, thumbnail atau kata-kata tidak menarik, harga terlalu mahal. Kalau sudah kita memperbaiki ini semua, tapi tidak terjadi closingan, nah yang disebabkan kita kembali lagi ke rumus banyak jual Tokopedia. Yang pertama kita harus ada trusted, reputasi toko, followers, gambar, thumbnail, video, produk terjual, ulasan produk, terus chat, gimana sih kita melayani customer itu dengan baik atau enggaknya, terus diskusi produk, deskripsinya produk apa, sama detailnya produk itu apa aja, kayak gitu. Kalau kita sudah memperbaiki ini semua, akan terjadi closing. Untuk analisis iklan, ini misal kita ambil bidnya 300 klik, lalu budgetnya 150.000, kita kali 300 klik kali 150.000, berapa closingnya perlu Anda dapatkan? Jadi 150.000 dibagi 300 sama dengan 500 klik tambahan. Lalu kita dapat profit nih. Contohnya, misalnya kita dapat profit atau keuntungan 10.000 per transaksi bersih, ini sudah dari potongan Tokopedia ya. Terus kita mentargetkan 25 transaksi, berarti 500 klik itu tadi harus menghasilkan konversi kurang lebih dari 25 transaksi, yang berarti 5% konversi dari klik. Artinya dari 500 klik
harus bisa menghasilkan 25 transaksi closingan dengan patokan analisa rumus banyak jual. Yang ini tadi. Terus kita hitung 25 transaksi dikali 10.000, ini profitnya sama dengan 250.000. Terus 250.000 ini dikurangi dari budgetnya 150.000 menjadi 100.000 budget per hari. Itu analisanya. Untuk analisa toko sendiri, data dari iklan masuk ke toko karena kamu mengiklankan dan itu akan masuk ke toko kita. Misal 500 klik, tapi produk kamu kliknya bertambah karena orang itu mencari bukan karena iklan, melainkan orang itu mencari saat di search ini, bentar. Nah, ketika orang mencari kan bakal akan muncul produk kita, Kak, search gitu. Jadi kita iklan lalu mendapatkan 500 klik ditambah klik organik. Klik organik ini apa sih dan disebabkan oleh apa? Algoritma judul, kejar tayang, dan build. Terus contoh iklan budget 50. Nah, di analisis toko closing kamu 40 menjadi 40. Ini 40 adalah bukan dari iklan ya. Jadi produk yang diiklankan, tapi beli produk lain dari toko kamu jadinya organik. Orang itu klik produk kita yang iklankan, lalu dia masuk ke toko kita, beli produk kita yang lain, kayak gitu. Untuk yang di Tokopedia kita bisa lihat di sini, analisis toko. Di bawah ini kita potensi penjual, lihat konvensinya. Untuk konversinya, ini kita misalnya 10.000 kali munculnya, CTR-nya berapa kliknya 5%, 5% dari 10.000. Nomor normalnya 5% kurang lebih 5 sales, kira-kiranya seperti begitu. Anjir krek-krek. Jadi iklan kita baca 10.000, terus di toko 20.000. Ini cuma analisis saja ya. Terus kita kurangkan 10.000. Jadi budgetnya 10.000 itu organik. Maksudnya itu sisanya kita iklan itu 10.000 dan itu sisanya adalah organik. Yang organik yang tadi saya jelaskan disebabkan oleh algoritma, fitur, terus apa tadi? Sama thumbnail kata-kata. Selanjutnya analisis kompetitor. Analisis kompetitor itu kita harus lihat yang pertama kesamaan produk, 2 harga, 3 ulasan, 4 branding, foto video tokonya, 5 kata kunci pengganti. Nah, kita lihat untuk kesamaan produknya, misal kita cari jam kolek ya. Kita mau jual nih, harganya harganya 6 jutaan lah. Nah, kita lihat di sini berapa harganya juga. Terus ulasannya kita lihat bisa kita saingin atau tidak, kayak gitu.
kita juga bisa ngefilter untuk melihat kompetitor lain seperti gini, harga terendah. Jadi kita menentukan harga 6 juta ya. Nah ini salah berarti kan ini jam tangan lainnya kan, bukan jam tangan Rolex. Kalau misal kita dengan kata kunci jam tangan pria, ini gimana? Nah harganya kan kemahalan kan, berarti kita masuk ke tadi jam tangan Rolex gitu. Dan kita juga lihat untuk kayak brandingannya ini. Kayak gitu. Ini kok suara. Dan pentingnya kalian cek dulu kompetitor untuk menjual produk kamu dan untuk diupload di marketplace itu tadi. Bisa nggak kita saingi barang kita sama kompetitor lain? Bisa nggak kita nututin barang kita dengan kompetitor itu tadi? Seperti itu. Sekian presentasi saya. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Untuk teman-teman, apa ada pertanyaan atau tambahan, sanggahan untuk Mbak Dewi? Mulai dari tim marketplace dulu, mungkin ada pertanyaan, monggo. Ini ada yang bertanya, Mbak Alvina. Mbak Dewi bertanya, dari analisa kompetitor, kan ada ulasan menurut Mbak Dewi, seberapa penting sih ulasan itu? Apa buat syarat aja? Hehehe. Mbak Dewi, monggo dijawab. Baik, saya jawab pertanyaannya Mbak Alvina. Untuk ulasan memang sangat penting kan, karena kita untuk bisa membangun trusted orang itu tadi untuk membeli produk kita seperti itu. Baik, bagaimana Mbak Alvina? Apa sudah terjawab pertanyaannya? Ini lagi ada dari Mbak Alvina. Semisal penjualannya sudah banyak tapi ulasannya kurang baik, itu bagaimana ya Mbak? Saya jawab ya Mbak Nike. Ya. Jadi kita follow up kembali customer itu untuk memberi ulasan yang baik, dan kita juga layanannya juga harus baik. Jadi kayak kita kawal juga produk kita yang mau kirim agar kita mendapatkan ulasan itu baik dari customer. Jadi kayak kita mau packing barang nih, kita fotokan lalu kirimkan kayak gitu. Kalau barang kita itu baik dan gak ada yang cacat visit atau pengiriman kita aman, dan itu bisa untuk bikin customer itu trusted kayak gitu. Baik, bagaimana Mbak Alvina? Apa sudah terjawab? Oke, Mbak Dewi, makasih. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Mungkin satu kali, karena jamnya habis mau selesai nih waktunya. Kalau nggak ada yang bertanya, Mbak Dewi bisa tutup. Baik Mbak Nike, saya tutup presentasi hari ini. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.